Oke. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ya, Bu. apa kabar di hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Kan kalau semuanya sehat ya. Ibu perhatikan di layar ini kita sudah semua sudah hadir ya. Bayu ada, Bernadus, Asep, Wisnu, Gali, Jusri, Septianus, ini semua sudah hadir ya. Sudah, Bu. Oke. Ini yang belum hadir. Kita akan memulai pembelajaran kita di hari ini. Namun sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan doa ya. Untuk doa pembukaan ini saya minta kesediaan Asep nih untuk pimpin kita dalam doa. Silakan, Nak. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, teman-teman. Sebelum kita belajar, supaya ilmunya bisa kita serap, kita berdoa dulu pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaannya masing-masing. Duduk siap. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Asep. Semoga Sama-sama, Bu. iya, semoga pembelajaran kita di hari ini ya diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat untuk kita semuanya ya. Nah, seperti biasanya di sini Bu Guru sudah siapkan sebuah lagu ya. Kita akan menyimak saja dan menghayati lagu Tanah Pusaka ya. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan, menyimak dan menghayati ya. Silakan duduk dengan baik ya. Oke, ini lagu Indonesia Pusaka. Ya, kita hayati bersama dan kita simak ya. Oke ya, terima kasih kita sudah menyimak bersama. Kalau kita menghayati lagu ini, ya bisa saja kita menitikkan air mata ya. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan tanah air yang indah, di mana kita bisa dilahirkan, kita bisa hidup dan bekerja, belajar, kita menghabiskan sisa hidup kita di sini bahkan sampai kita menutup mata ya. Mari kita mengisi dengan rasa cinta kita dengan terus belajar ya anak-anakku sekalian. Nah, Ibu Guru nih akan menampilkan nih kesepakatan kita ya. Ini sudah Ibu Guru mengingatkan saja dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya ya. Bahwa kita harus hadir tepat waktu. Ya Ibu Guru apresiasi semuanya hari ini sudah hadir ya tepat waktu. Kemudian kalau bisa mengaktifkan video ya selama pembelajaran. Kemudian ya menonaktifkan mikrofon. Nanti kalau diberikan izin, nah kalau ada yang mau ditanyakan silakan untuk raise hand ya. Itu kesepakatan kita untuk pembelajaran kita hari ini ya. Oke, nah coba diperhatikan di layarnya ada kelihatan? Ya, ada 8 emoji nih. Nah, kira-kira ada tidak yang mewakili perasaannya hari ini? Nah, Ibu Guru mau dengar satu orang nih yang kira-kira bagaimana perasaannya hari ini. Mungkin Bernadus. Saya Ibu Guru. Oh iya, silakan Nak. Nah, kalau saya yang nomor 2 Ibu. Nomor 2, iya terlihat dari mukanya Bernadus memang ya. Kira-kira alasannya kenapa memilih nomor 2, Nak? Kalau saya nomor 2 Ibu karena saya harus bergembira selalu. Bergembira itu pasti saya sehat. Nah, kemarin contoh ya Ibu Guru, saya banyak tidak mengetahui pelajaran, tapi teman saya Kusnu, sangat membantu saya sehingga saya menambah itu pengetahuan saya. Itu pertama Kusnu. Makanya waktu saya tidur malam, saya bangun tidur saya mimpi dulu nama Kusnu sebelum nama-nama lain. Itu yang tergambar di pikiran saya, Ibu Guru. Oh iya, luar biasa ya. Ya memang itu ya, segala kebaikan orang harus kita ingat selalu ya. Jangan cuma
keburukannya saja atau kejelekannya, tetapi apa yang orang buat kepada kita yang baik-baiknya saja itu yang kita ingat ya. Dan karena ini pagi hari ya, kita harus mengawali hari kita dengan gembira sehingga apa yang kita laksanakan di hari ini itu bisa menjadi berkah untuk kita. Nah, kalau kita sudah mengawali hari kita dengan misalnya dengan nomor 8 ini ya, marah-marah, ya percayalah bahwa apa yang kita lakukan sepanjang hari itu tidak akan maksimal karena sudah diawali dengan perasaan yang emosi ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, minggu lalu nih ya, sudah 2 minggu nih kita belajar tentang mengoperasikan alat mesin las ya. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar tentang mengoperasikan alat mesin las karbit ya. Jadi kalau minggu lalu 2 minggu berturut-turut ya, 2 kali pertemuan kita sudah membahas tentang las karbit. Nah, Ibu Guru mau tahu nih, masih ingat tidak tentang las karbit? Ya, mungkin Kusno bisa tidak ya menyebutkan bagian-bagian dari alat mesin las karbit? Bisa, Bu. Ya, silakan nak, coba. Las karbit itu, Bu, ada tabung gasnya, tabung karbitnya itu di atasnya ada yang namanya regulatornya, Bu, ada selangnya, ada brander lasnya, ada pembakarnya, pemantiknya. Itu di situ lengkap, Bu. Ada tabungnya yang asetilin. Nah, itulah dia, Bu, gas karbit, Bu. Oh iya, mantap sekali. Ternyata masih daya ingatnya Kusno ini luar biasa ya, anak-anak sekalian. Nah, tadi Kusno ini bilang ada namanya regulator. Nah, Ibu Guru mau tahu fungsi regulator itu apa? Coba, masih diingat tidak? Masih, Bu. Iya, coba. Asep bisa enggak fungsi dari regulator itu apa? Iya, Bu. Silakan. Bentar, Bu. Kalau nggak salah, regulator itu fungsinya untuk mengukur tekanan gas, Bu. Itu kan, Bu, yang ada tanda jarumnya, Bu, yang regulator itu. Itu untuk mengukur tekanan gas, Bu. Oh iya, betul sekali nak ya, bahwa regulator itu untuk mengukur tekanan gas yang keluar dari tabung. Nah, kalau di las karbit ini kan kita menggunakan 2 tabung nih, ada tabung oksigen dan tabung gas asetilin. Nah, kalau di regulator yang di tabung gas oksigen berarti untuk mengatur tekanan gas oksigen yang keluar dari tabung. Oke, baik sekali ya. Ya. Untuk hari ini anak-anakku sekalian dan 3 kali pertemuan ya, ini pertemuan pertama kita akan membahas tentang las listrik ya, bagaimana mengoperasikan alat las listrik. Jadi 2 kali pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang las karbit. Nah, 3 kali pertemuan hari ini dan 2 kali pertemuan berikutnya kita akan masih membahas tentang las listrik ya, nah ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan khusus membahas ya kompetensi yang akan kita capai di hari ini nih tentang memahami peralatan bahan las gas dan bahan las listrik. Nah, tapi karena las gasnya kita sudah pelajari, berarti kita tinggal memahami bahan dan peralatan las listrik ya nak ya. Kemudian mengidentifikasi bahan las listriknya saja ya. Oke, ini ada indikator pencapaiannya. Ibu Guru juga sudah tampilkan di LKPD, nanti silakan dibaca ya. Kemudian, nah ini tujuan yang akan kita capai di hari ini ya. Setelah nanti kalian melakukan literasi, kalian menjelaskan, nah apa sih pengertian dari las listrik itu. Kemudian setelah kalian berdiskusi, kalian menggali informasi, kalian juga bisa dapat memerinci peralatan dan bahan las listrik. Nah, kemudian kalian juga nanti akan menganalisis ya peralatan dan bahan las listrik. Suaranya hilang, Bu. Ya. Bagaimana, nak? Suaranya hilang, Bu, putus-putus. Oh, yang lain bagaimana? Sama, Bu, tidak kedengaran. Kalau saya mah bagus, Bu. Bagus, Itu Bu. Bagus di sini, Iya. Bu. Itu sinyal Kusno tuh suka gitu memang, Bu. Bu, Kusno tuh Sama, saya sama sama sinyalnya, Bu. Iya, itu dia yang jadi masalah ya kalau pembelajaran kita secara daring ya.
Ya, kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa belajarnya secara tatap muka ya nak ya. Oke, jadi yang mungkin jaringannya kurang bagus nanti silakan disimak. Semuanya ini Ibu Guru sudah bagikan sebenarnya di Padletnya. Nanti Ibu Guru kasih link Padletnya ya. Jadi materi di situ Ibu Guru sudah bagi ya. Nah ini tujuan yang akan kita capai di hari ini anak ya. Nah, ini materi yang akan kita bahas di hari ini ya, tentang las listrik ya. Ibu Guru tidak akan menjelaskan lebih jauh, hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja karena semuanya sudah dibagikan di Padlet ya nak ya. Nah, ini tentang las listrik. Nah, apa sih? Nah, ini ya. Apa sih itu pengelasan? Nah, ini sebenarnya sudah kalian pelajari kemarin waktu di las karbit. Ini pengulangan sedikit saja ya, bahwa proses pengelasan itu adalah proses penyambungan antara metal atau non-metal yang menghasilkan satu bagian yang menyatu dengan memanaskan material yang akan disambung sampai pada suhu pengelasan tertentu. Dengan atau tanpa logam pengisi, atau dengan atau tanpa penekanan. Nah, ini apa sih fungsi dari las listrik itu? Ternyata fungsi las listrik itu ada 3 di sini ya Ibu Guru sebutkan. Nanti kalian baca lebih jauh lagi di dalam modul dan link website yang Ibu Guru sudah bagikan di Padlet. Nah, fungsi dari las listrik ini ada 3. Yang pertama itu menyambung 2 logam ya, atau 2 benda kerja menjadi 1, itu fungsinya. Kemudian yang kedua ya, memperbaiki ya benda yang sudah aus atau mungkin lubang ya dengan jalan ditambal. Nah, itu jadi fungsinya sebagai penambal. Kemudian ternyata las listrik juga bisa digunakan untuk memotong sebuah logam dengan catatan ampernya diatur sesuai dengan logam yang akan kita potong. Nah, kemudian untuk las listrik di sini ada 2 macam ya, ada yang namanya las tahan dan ada yang namanya las busur listrik. Nah, Guru tidak perlu baca ya karena semuanya sudah ada di materi kita ya. Nah, Ibu Guru. Kemudian di dalam pengoperasian alat mesin las listrik itu ada yang namanya pesawat listrik, kemudian nanti ada alat bantu las, kemudian nanti ada APD, kemudian ada elektroda. Nah ini contohnya alat pesawat atau mesin las ini ada 3 macam ya. Ada yang namanya mesin las arus bolak-balik, jadi ini menggunakan arus bolak-balik atau biasa dikenal dengan AC ya. Kemudian mesin las searah atau las DC ya. Kemudian ada mesin las ganda. Nah, gas ganda ini perpaduan antara mesin las arus DC dengan las arus AC. Nah, ya gambarnya. Nah, coba kita lihat ini penjelasannya, tapi Guru tidak perlu jelaskan lebih jauh karena kalian akan melakukan literasi mandiri nanti di dalam modulnya ya. Nah, ini mesin las arus bolak-balik. Ini mesin las arus DC ya. Ini penjelasannya ada. Kemudian mesin las listrik ganda ya. Ini. Nah, kemudian ini alat-alat bantu yang digunakan di sini ada ya. Nah, ini semuanya. Kemudian ada bahan yang digunakan jenis elektroda. Ini ada bermacam-macam jenis elektrodanya ya. Nah, ini disesuaikan dengan tujuan penggunaannya nanti ya. Nanti semuanya sudah jelas di dalam modul ya, dan di dalam kalian juga nanti akan menonton video ya. Kemudian ada referensi ya, link website yang akan Ibu Guru kasih ya. Kemudian, nah ini sama dengan waktu kalian belajar tentang las karbit ya. Untuk penerapan ketiga, seorang operator las itu harus menggunakan APD yang lengkap. Ya, harus ya lengkap. Oke, ini APD-nya. Nanti kalian juga secara studi literatur menjelaskan ya fungsi-fungsi dari ini. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu Guru sudah membagi kelompok nih. Nah, silakan nanti bekerja dalam kelompok ya, Nak ya. Coba nih. Nah, kelompok 1 ini anggotanya Jusri, Yeni, dan Seprianus. Silakan dicatat ya, Nak, untuk anggota kelompok 1, Jusri, Yeni, dan Seprianus. Kemudian untuk kelompok 2 ini anggotanya Asep, Bayu, dan Bernadus ya.
Kemudian untuk kelompok 3 ini kelompok istimewa ya, ini anggotanya 2 orang saja, Husnu dengan Gali. Ya, oke. Nah, anak-anakku sekalian, ini kita akan Ibu Guru perlihatkan dulu ya Padletnya, nih ya. Nih, Ibu Guru sudah buka nih di Padletnya. Ya, ini tampilan Padletnya ya, Nak ya. Ibu Guru dulu bagikan dulu di chat kita ya hari ini. Coba nanti lihat di chatnya ya, Ibu Guru bagikan link Padletnya, nanti silakan diklik saja untuk masuk ke dalam. Oke, sudah ya, saya sudah bagikan anak-anak sekalian. Ini coba dilihat ya link Padletnya. Nah, di sini Ibu Guru sudah mengupload nih materi ajar di sini ya. Kalian tinggal klik saja baru baca di situ ya, Nak ya. Kemudian di sini juga sudah ada LKPD. Nah, di sini ada video. Nah, untuk video pengamatannya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu beda-beda ya videonya. Nah, ini materi tinggal kalian klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat sepentas ya tentang LKPD-nya itu seperti apa sih yang akan kalian lakukan nanti. Nah, ini dia ya LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD itu ada kompetensi dasarnya, ada indikatornya, ada tujuannya, dan alat dan bahannya. Kemudian langkah kerjanya. Nah, di LKPD ini ada 3 kegiatan yang harus kalian lakukan ya. Kegiatan pertama ini kalian akan melakukan literasi mandiri ya, membaca modul. Kemudian di sini juga Ibu Guru sudah sajikan link-link website ya. Nah, ini sebagai referensi untuk melakukan kegiatan pertama, menjawab ya. Kemudian untuk kegiatan kedua, kalian akan menonton. Nah, silakan tadi yang sudah Ibu bagikan di Padlet atau mengklik di sini ya. Di sini sudah ada link video yang Ibu Guru sudah kasih. Kalian mengamati video, kemudian nanti kalian mengisi LKPD yang Ibu Guru sudah bagikan ya. Kemudian untuk kegiatan ketiga, di sini ada studi kasus yang dibagikan. Nah, ini kegiatan ketiga ini berkaitan dengan pembelajaran kita minggu depan ya, Nak ya. Oke, kemudian satu lagi yang penting ini ya, di akhir sesi semuanya ini, tapi ini bukan untuk dikumpulkan sekarang nanti ya, ini terakhir minggu depan dikumpulkan tentang video. Nanti kalian akan membuat video atau slide presentasi tentang peralatan dan bahan las listrik ya. Oke, nah ini pengamatannya ya, apa-apa yang diamati ya. Untuk kegiatan pertama nanti kalian membaca literasi dari link website ataupun dari modul, kemudian kalian menjawab. Di sini ada 3 pertanyaan. Nah, kemudian untuk kegiatan keduanya tadi itu yang menonton video ya. Nih. Nah, ini tabel hasil pengamatannya. Kalian mengamati alat apa saja sih yang digunakan, yang dipakai di dalam video. Nah, dan spesifikasi alatnya apa, kemudian fungsinya apa ya, Nak ya. Kemudian kegiatan ketiga ini ya, hanya diskusi kelompok. Oke ya. Anak-anakku sekalian, itu tampilan LK-nya. Silakan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya tadi. Boleh berdiskusinya di grup WA kita ya, supaya Ibu Guru juga bisa pantau anak ini yang aktif ya. Bisa ya, Nak ya? Bisa, Ibu. Ya, silakan Nak berdiskusi ya. Waktu diskusinya 40 menit dari sekarang. Nanti semua masuk kembali ke room ini ya setelah 40 menit. Untuk kita akan mempresentasikan ya. Kalian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya, Nak ya. Oke. Ya, jadi silakan berdiskusi di dalam kelompoknya boleh melalui grup WA ya. Sebenarnya Ibu Guru juga sudah menyiapkan breakout room ya supaya Ibu Guru bisa memantau kamu punya diskusi. Tapi karena sinyal yang kurang mendukung sehingga kita komunikasi di WA saja ya. Silakan Nak berdiskusi lewat WA-nya. Oke, diskusinya sudah selesai, Nak. Silakan semua bergabung masuk di room kita hari ini ya, Nak ya. Nah, di sini sudah ada Bayu ya, Bunadus, Asep, Husnu, Gali, Jusri, Yeni, dan Seprianus. Ada yang belum masuk ya?
Oh iya, semua sudah masuk ya, sudah 8 orang. Hadir semua, Bu. Iya, semua sudah masuk kembali ya di dalam room kita hari ini ya. Oke. Untuk presentasi Bu Guru ini ya. Untuk presentasi kita yang ikan Ibu Guru lihat ini nah ini ya, coba diperhatikan dulu ya sambil menyiapkan presentasinya nih. Yang akan Ibu Guru nilai keterlibatan semua anggota kelompok ya. Bagaimana membagi perannya nanti ya dalam presentase. Kemudian kerjasamanya ya. Kemudian cara mempresentasikan mulai dari nada suaranya, kemudian volume suaranya ya. Nanti Ibu Guru nilai di situ. Kemudian keaktifan dalam diskusi menanggapi ataupun mempresentasikan. Nah, oke. Baik. Ibu Guru lihat nih coba kita lihat di Padlet ya. Sudah ada tidak yang mengumpulkan tugas? Nah, sudah ada kelompok 1 dan kelompok 2 nih yang mengumpulkan tugas. Oke. Silakan untuk kelompok 1 membacakan hasil diskusinya hari ini. Dibacakan saja dulu ya untuk selengkapnya nanti tinggal diuploadkan di Padlet ya. Oke, untuk kegiatan pertama ya, coba Ibu Guru persilakan kelompok 1 nih. Anggotanya siapa tadi nih kelompok 1? Kelompok 1. Saya Bu, Bu Yeni sama Justri ya, ada Justri, Yeni Sepri. dan Sepriano. Silakan Nak dipresentasikan siapa yang akan mempresentasikan. Sudah siap Nak? Ya, jadi kegiatan satunya aja. Oke, kalau belum siap berarti kelompok 2 dari Bayu. Bagaimana Justri Nak? Belum Bu. Belum. Dari kelompok 2 nih kelompoknya Bayu ya. Nah, siapa yang mau presentasi? Asep kah atau Bayu? Oh ya, Bayu, Asep dan Bernadus. Ayo. Bayu aja Bu. Bayu, oke silakan Nak. Dibaca aja. Ya, baik Bu. Mungkin belum lengkap semua ya Bu. Lagi cerita. Jadi dari kegiatan 1, diskusikanlah dengan teman kelompokmu tentang pengertian dari las listrik. Iya. Ya, las listrik merupakan las yang menyambungkan dua buah benda kerja dengan logam yang terpisah untuk menjadi satu. Penyambungan ini bisa digunakan dengan menggunakan elektroda yang disesuaikan dengan ketebalan bahan kerja yang digunakan serta arus yang disesuaikan. Kemudian yang kedua, perbedaan antara las listrik dengan las karbit. Kalau las listrik dia menggunakan busur las yang disambungkan dengan listrik, sedangkan las karbit itu merupakan paduan atau gabungan dari gas asetilin dan juga gas oksigen yang diatur dengan menggunakan regulator. Las karbit ada busur nyalanya itu ada 3, yang pertama nyala netral, yang kedua nyala oksidasi, dan yang ketiga nyala karburasi. Sedangkan kalau las listrik itu arusnya bisa diatur sesuai dengan penggunaannya. Kemudian untuk teknik pengelasannya sama antara las karbit maupun las listrik. Kemudian jenis mesin las listrik berdasarkan jenis arus yang digunakan ada las DC, ada las AC maupun las kombinasi antara las DC dan las AC. Itu saja Bu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Oh, iya. Luar biasa, kita beri-applause untuk kelompok 2 ya Nak ya. Oke, ya. Dari kelompok lain ada yang mau memberi tanggapan?
tentang apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Dari kelompok 1 atau kelompok 3? Dari kelompok 3? Kelompok eksklusif nih 2 orang saja, Kusnu atau Gali, ayo. Iya Bu, saya izin menanggapi aja untuk las listrik. Iya. Jadi las listrik itu khususnya untuk las SMAW ya Bu, itu kan ada pengkodean, ada klasifikasi elektroda las, ada kode atau penggunaan elektroda las SMAW. Nah di situ untuk mengetahui kode itu kita harus tahu dulu fungsi dari elektroda itu. Nah contohnya ada E60XX, itu artinya kalau yang 60 itu adalah XX itu angka di belakangnya, itu nanti 60-nya itu kekuatan tarik dari dalam elektroda tersebut, simbolnya ada E70, E80. Nah itu menandakan bahwa titik luluh dari elektroda tersebut, kalau dia E60 itu, maka titik luluhnya berada pada 50.000 PSI. Nah, kalau dia kekuatan tariknya itu dalam kilogram per milimeter kuadratnya itu 60.000. Jadi kemudian ada regangan. Nah, di situ karena yang mau kita hitung itu nanti ketika kita selesai ngelas, itu benda kerja yang kita las itu akan terjadi pemuaian, ada regangan di situ. Maka itu pun harus diketahui juga. Nah, misalnya kalau dia E60 itu regangannya ya 22 gitu, ada semua ada tabel-tabelnya Bu. Terima kasih Bu, itu aja yang bisa saya sampaikan Bu. Iya. Terima kasih banyak Kusnu. Ternyata Kusnu ini sudah membaca ya. Saya lihat juga Kusnu ini biasanya ini saya jumpai di bengkel di dekat jalan itu ya. Iya Bu. Mungkin Kusnu biasa bantu-bantu di situ ya. Kusnu punya bengkel las Bu. Oh luar Dia biasa. cari tambahan ya. uang jajan Bu. Iya, Ya, Bu. batasan ya Namanya- dia sudah memahami tentang pengoperasian Bu. las ya. Nah, Untuk biaya sekolah Bu. iya, luar biasa ya. Tidak apa-apa ya, kita membantu orang tua pada saat kita sudah selesai belajar. Tapi jangan lupa untuk belajar ya, jangan terlalu asik untuk membantu orang tua mencari uang dan kita melupakan ya tugas utama kita sebagai peserta didik yaitu belajar ya. Oke. Ada tanggapan dari kelompok 2 tentang apa yang disampaikan Kusnu tadi? Ya Ibu, menurut kami kelompok 2 yang disampaikan oleh Pak Kusnu, oleh teman kami Kusnu sudah sangat jelas. Dan memang itu yang teman kami Kusnu punya, karena dia sering melakukan praktek sekali, jadi dia memang punya pengalaman banyak tentang itu, Bu Guru. Memang ya, Guru juga lihat biasanya Kusnu memang diaktif kalau sore-sore hari ini membantu bapaknya di bengkel ya. Ya kita harus mengapresiasi itu ya. Walaupun membantu orang tua, tapi Kusnu tidak pernah melupakan untuk terus belajar ya Nak ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu dituliskan di dalam LK, karena dalam LK itu ada ya tentang spesifikasi dan jenis elektroda ya. Penamaan elektroda ada di situ ya. Nanti tinggal dituliskan saja di dalam LK-nya. Nanti untuk kelompok 1 dan kelompok 2, Ibu Guru akan lihat laporannya saja nanti ya untuk di Padlet. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kalian mengumpulkan LK-nya di Padlet karena waktu kita tidak memungkinkan untuk semua presentasi. Ibu Guru akan menilainya di link Padlet nanti ya. Kalian memantau kalau sudah upload, nanti Ibu Guru kasih nilai di situ ya. Oke, untuk sesi diskusi kita hari ini saya rasa Ibu Guru rasa sudah cukup ya Nak ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada refleksi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan merefleksi atau menyimpulkan seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa saja sih yang kita sudah pelajari di hari ini ya Nak ya. Oke, untuk yang pertama nih, Ibu Guru minta kesediaan Kusnu untuk
menyimpulkan ya. Apa yang bisa disimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Satu saja dulu, Nak. Husnu bisa, Nak? Iya Bu. Saya ini agak sedikit terlena dengan penjelasan Ibu nih. Oh iya. Jadi makanya Bu? Kalau saya bisa menyimpulkan ini Bu, hasil dari apa kita hari ini adalah tentang las listrik. Nah, las listrik ini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita jumpai, baik dia di bengkel, baik dia di pinggir-pinggir jalan, mungkin banyak tukang bengkel-bengkel yang yang kecil-kecil. Itu menjadi pembelajaran buat kita, walaupun mungkin nampak sekilas kita ini seperti orang-orang yang kayaknya nggak pekerjaannya, padahal itu sungguh pelajaran buat anak-anak sekolah seperti saya Bu. Itu sangat senang sekali melihat seperti itu, karena saya juga senang mengelas. Jadi pengertian las SMAW, kalau dalam bahasa pendidikan SMAW ya Bu ya? Iya. Iya, itu menurut saya sebuah proses logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja, dan elektroda. Itu elektroda itu yang untuk ngelas kita itu Bu. Kemudian energi panas itu pada las listrik ini dihasilkan karena adanya lompatan ion atau katoda anoda listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Kemudian bisa proses pengelasan SMAW ini, jenis pelindung yang digunakan adalah selaput flux yang terdapat pada elektroda. Saya rasa masalah flux elektroda SMAW ini fungsinya untuk melindungi logam las yang mencair saat kita ngelas di bengkel atau di workshop kita Bu, di sekolah, menjadi slak ketika dia sudah padat. Saya rasa itu yang bisa saya simpulkan Ibu. Oke, luar biasa kesimpulannya Kusno ya. Sangat mendetail sekali. Oke, Bu Guru mungkin bisa menyimpulkan, menuliskan sedikit saja di sini ya, singkat. Nah, apa itu pengertian mesin las listrik ya? Biar tujuan pembelajaran kita hari ini sesuaikan ya, Nak ya. Tapi untuk lebih rinci dan jelasnya tadi sudah dijelaskan oleh Kusno. Nah, untuk kesimpulan kedua, Asep bisa enggak ya menyimpulkan selain yang dikatakan Kusno tadi? Oke, saya coba Bu. Iya, Nak. Kalau saya untuk alat-alatnya Bu. Oh iya, silakan Nak. Alat-alat mesin las listrik itu ada mesin las listriknya itu transformator AC dan DC. Kemudian kabel massa dan elektroda. Kemudian ada holder dan klem massa, konektor, palu las, kemudian sikat kawat, dan terakhir APD-nya Bu. Iya, luar biasa ya. Jadi itu adalah alat-alat listrik yang alat mesin las listrik ya, alat mesinnya, kemudian alat bantunya sudah dijelaskan oleh Asep ya. Ibu Guru tuliskan ya di sini supaya kita ingat bersama. Oke, dari Yeni mungkin ada yang bisa disimpulkan karena saya menambahkan aja nih Bu. ya. Bahan. Oh iya. Bahan yang digunakan itu logam, biasanya besi atau yang lainnya, benda kerjanya, kemudian elektrodanya untuk jadi bahan pengelasan. Ya. Itu mungkin Jadi yang disebutkan Asep tadi itu alat-alatnya, kemudian yang disebutkan ini tuh bahannya ya. Oke, untuk kesimpulan kita yang terakhir mungkin ada dari Bernadus. Masih ada Bernadus? Atau yang lain? Sinyalnya apa itu Bu? Tempat siapa Bernardus itu? Karena rumahnya pinggir kali, jadi payah sinyalnya.
Saya aja, Bu. Iya. Oh iya, silakan Nak. Bayu ya, silakan. Ya, karena las listrik itu memiliki risiko kerja yang tinggi, ya, jadi kita harus menggunakan APD untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja. APD yang digunakan oleh seorang welder yang pertama itu untuk melindungi mata digunakan topeng las atau kacamata las. Kemudian yang kedua untuk melindungi tangan digunakan sarung tangan. Tapi sarung tangannya bukan sarung tangan plastik ya Ibu, tapi dari sarung tangan yang tebal itu ada terbuat dari kulit. Kemudian untuk melindungi badan itu bisa menggunakan apron, kemudian atau mantel las. Kemudian karena las listrik itu menghasilkan uap atau asap yang sangat tebal, itu untuk melindungi hidung itu menggunakan masker las. Itu saja Ibu tambahan dari saya Bu. Ya, oke. Iya. Berarti kalian sudah mampu untuk menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, kita beri aplaus untuk kita semua di hari ini ya. Oke. Nah, sebagai akhir dari pembelajaran kita nih, Bu Guru mau melakukan evaluasi ya. Coba dilihat di sini Bu Guru menampilkan 3 soal saja ya. Soal pertama ini ya, nanti dijawab aklamasi saja ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar skema kerja ya. Jelaskan bagian yang ditunjuk oleh nomor 3 ini. Nomor 3 mana nomor 3 ini? Ya. Gali bisa tidak menjawab? Nomor 3 ini apa ya ini? Bisa Bu, bisa. Ya, silakan Nak. Yang nomor 3 itu menghubungkan atau mengalirkan listrik dari mesin las ke benda kerja atau logam induk Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi ini adalah kabel ya, kabel yang mengalirkan arus dari ini mesin ke benda kerja. Oke. Ya, Bu. Ya, luar biasa. Terima kasih Gali. Sekarang nomor 2. Nah, coba dilihat ya, ini perhatikan alat-alat las berikut. Nah, di sini sudah ada 4 alat yang diperlihatkan. Alat mana yang berfungsi membersihkan hasil pengelasan dari slug atau kerak las yang keras untuk proses las jenis pelindungnya menggunakan truk atau spanduk. Ya. Saya Bu. Oh, Sepri, silakan Nak. Palu Bu. Palu las. Oke, baik ya. Terima kasih ya jawaban yang 4 ya. Kemudian untuk soal yang ketiga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan las listrik tadi. Ya, coba. Kalau Kusnu ini pasti tahu ya. Coba Nak, diulangi tadi. Bu. Ya Bu. Las listrik itu sama dengan las SMAW. SMAW itu adalah proses untuk menyambung logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda. Kemudian elektroda itu adalah bahan yang untuk mengisi kekosongan pada yang mau kita las. Nah, energi panas itu dari proses SMAW atau las listrik busur itu dihasilkan karena adanya lompatan ion seperti yang saya jelaskan pada kesimpulan tadi, Bu. Oh, iya. Nah, seperti itulah, Bu. Luar biasa ya, hari ini ternyata pembelajaran kita boleh dikata sudah berhasil ya, dari evaluasi yang Ibu Guru sudah berikan, ternyata kalian semua mampu menjawab ya Nak ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan menyampaikan nih pembelajaran kita untuk minggu depan ini tentang mengoperasikan alat mesin las listrik ya. Jadi kalau hari ini kita hanya belajar tentang benda-bendanya saja, peralatan dan bahan yang digunakan, minggu depan kita akan mendemonstrasikan ya. Bagaimana sih menggunakan alat-alat dan bahan yang sudah kita pelajari di hari ini ya Nak ya. Nah, untuk menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita di hari ini. Mantap itu Bu. Ya Nak. Mantap itu Bu, mengoperasikannya Bu. Jadi harus tetap semangat ya, karena minggu depan kita akan praktek langsung. Nah ini saya rasa ini makanannya Kusnu setiap hari ya.
Nanti kalau yang lain yang mau belajar sebelum kita praktek minggu depan, silakan boleh menghubungi Kusnu ya. Mungkin bisa bergabung di bengkel bapaknya Kusnu ya nak ya. Nanti Oke. Kusnu Ya, aja boleh, yang Bu. ngelas, Bu. Ya, sudah Ya, dibolehkan oleh Kusnu ya. bantu-bantu. Iya. Nanti bantu-bantu ngelas tempat saya kasih gaji 30 hari sebulan gajinya. Waduh, bagaimana itu 30 hari sebulan? Oh, per hari ya nak ya? Gaji harian begitu? Iya, Ya, Bu. boleh lah. Pokoknya 1 hari saya kasih 8 jam gajinya. Oh iya mantap. Oke, tapi jangan lupa kan 8 jam kerja, terus lupa untuk belajarnya ya nak ya. Ya, biasanya kalau ada anak-anak yang kalau sudah dapat uang itu dia sudah lupa dengan tugas pokoknya sebagai seorang siswa ya. Jadi tugas pokok kita adalah belajar dulu ya. Setelah kita selesai menyelesaikan pelajaran kita, menyelesaikan pendidikan kita, baru kita fokus ke pekerjaan ya nak ya. Oke nak sekalian, sebelum kita menutup semua rangkaian kegiatan kita hari ini, kita akan tutup dengan doa ya. Ibu Guru mohon kesediaan Bayu nih pimpin kita dalam doa penutup. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, agar yang telah disampaikan oleh Bu Guru menjadi berkah untuk kita, doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bayu. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkat untuk kita semua ya, dan kita gunakan untuk kehidupan kita selanjutnya. Akhir kata, ya, di sini ada kata bijak ya. Belajar terus-menerus adalah syarat minimal untuk sukses di bidang apapun, Jadi kalau kita mau sukses di bidang pertanian, kita harus memulainya dengan belajar. Nah, belajar itu tidak diperoleh secara kebetulan, tetapi kita harus dicari dengan semangat dan ketekunan. Jadi tetap semangat dan tekun di dalam belajar, semoga kita sukses di masa depan. Oke, sampai jumpa anak-anakku sekalian minggu depan. Jangan lupa ya, kita akan mendemonstrasikan pengoperasian alat mesin batristik.